Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, SPD MPD, pengawas PAI dari kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Alhamdulillah, teman-teman GPAI semuanya, kali ini saya akan membawakan materi tentang penyusunan modul ajar atau disingkat dengan MA. Mudah-mudahan dapat berguna ya bagi teman-teman semuanya dan dapat memahami tentang modul ajar supaya kita tidak copy paste. Sebelumnya mohon kerjasamanya untuk subscribe, like, dan komentar yang positif ya. Baik, kita mulai. Kerangka modul ajar yaitu terdiri dari informasi umum, kemudian komponen inti, kemudian lampiran. Nah, pada kerangka modul ajar, informasi umum berisi tentang nama penyusun, kemudian institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Nah, sampai di alokasi waktu ini kemudian dilanjutkan dengan kompetensi awal, capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini bagi guru PAI ini ada ditambahkan profil pelajar Pancasilanya ditambahkan dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian ada sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran. Nah, teman-teman GPAI semuanya, misalnya di sini nama penyusun ya, nanti siapa, misalnya Aisyah, institusinya misalnya SMP 1 Kota Cirebon gitu ya, dan seterusnya. Kemudian bagian B di sini ada komponen inti. Komponen inti ya, bukan kompetensi inti. Teman-teman ini banyak tertukar ya. Komponen inti itu meliputi tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, kemudian ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3 bagian, kemudian ada asesmen, ada pengayaan dan remedial, kemudian glosarium. Nah, kerangka yang ketiga yaitu lampiran, yang isinya instrumen-instrumen, juga materi ajar, bisa juga PPT. Kemudian selanjutnya, pada informasi umum ya, di awal tadi sudah disampaikan nama penyusun, misalnya Aisyah, kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, atau SDN apa, atau SMP apa gitu ya, atau SMA atau SMK apa. Kalau untuk SMK. Kemudian tahun penyusunannya 2024, misalnya ini jenjang SD. Jenjang bisa saja jenjang SMP, SMA atau SMK. Kemudian kelas 5. Nah, alokasi waktu 3 jam pelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya informasi umum masih ya. Setelah tadi ada alokasi waktu, kemudian ada kompetensi awal. Nah, bagaimana kompetensi awal peserta didik kita pada kelas 5? Contoh, peserta didik dapat mengetahui dan memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ini adalah dibuat sendiri ya Bapak Ibu. Tentunya kompetensi awal ini dengan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya yaitu yang baru ya, yaitu dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 032/KR/2024, yaitu tentang CP pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Nah, teman-teman bisa melihat di sana, kita buka, kemudian kita copy ya. Nah, itu yang tadi yang pelajaran kelas 5 ini adalah peserta didik memahami kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini CP-nya ngopi dari CP tahun 2024 nomor 32.
Oke teman-teman, kita lanjutkan masih informasi umum ya. Nah ini, setelah urutan yang tadi CP, kemudian lanjutan di bawahnya adalah profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Tentunya ini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan disesuaikan dengan materi gitu, materi yang kita ajarkan. Nah ini contoh profil pelajar Pancasila ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sudah belajar. Yang keduanya berkebinaan global, yang ketiganya mandiri, yang keempatnya bergotong royong. Nah, teman-teman semuanya, ini tidak mesti delapannya semuanya dimasukkan. Nah, ini hanya sekedar contoh saja ya. Jadi ambil yang sangat berhubungan dengan materi yang teman-teman ajarkan, yang Bapak Ibu ajarkan ya. Kita lanjut. Setelah profil pelajar Pancasila, maka guru PA ini ada profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini ya. Ini semuanya ada 10. Nah, ini kita ambil contoh 5 saja, yaitu berkeadaban atau ta'adub, kemudian kesetaraan, musyawarah. Nah, ini sesuai dengan yang tema materi yang tadi, begitu ya. Kita lanjut. Nah, ini masih informasi umum. Setelah urutan yang tadi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, kemudian ada sarana dan prasarana antara lain. Yang pertama ruang kelas, kemudian 2 alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini teman-teman bisa disesuaikan apa saja yang dibutuhkan dengan materi yang teman-teman ajarkan. Ini contohnya ya, ada proyektor, ada laptop, ada gunting, pensil dan lain-lain. Kemudian materi dan sumber belajar yang ketiga. Ini bisa dari buku, guru, dan buku siswa dari Kemendikbud RI. Kemudian ada link YouTube, teman-teman bisa itu ya untuk materi dan sumber belajar itu. Kemudian ada juga di Google Drive. Kita lanjutkan. Nah, oke. Kemudian ada target peserta didik. Nah, tadi kan kelas 5, mohon maaf nih kelas 5 ya. Kelas 5. Ini tulisannya kelas 4 nih. Nanti diperbaiki ya. Nah, ini kelas 5. Target model pembelajarannya yaitu tatap muka, PJBL, Project Based Learning. Jadi disebutkan ya teman-teman, jangan tatap muka saja. Kemudian kita lanjut, setelah informasi umum ada komponen inti. Nah, komponen inti tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu terdiri dari tujuan pembelajaran, dari KKTP, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran meliputi 3, kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian ada asesmen, ada pengayaan dan remedial, kemudian glosarium. Nah, teman-teman untuk kegiatan pembelajaran nanti kita lanjutkan pada bagian 2 ya, dalam menyusul ajar, termasuk asesmen, kemudian pengayaan dan remedial. Terus ada glosarium. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan komentar yang positif. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.